semuanya, jumpa lagi di video tutorial Microsoft Excel. Saya Olivia Joanna Sanusi dari kelas 11 IPA 2, Dian Harapan dan Mogot. Hari ini kita akan membuat dashboard menggunakan platform Microsoft Excel. Let's get started! Pernah nggak sih kalian disuruh menganalisis data dari data yang banyak banget seperti ini? Nah, tahukah kalian tentang dashboard? Harusnya pernah ya, karena dashboard ini sangatlah penting dan relevan dalam konteks bisnis dan manajemen. Dashboard itu adalah suatu tampilan visual yang menyajikan informasi penting, data, dan metrik secara ringkas dan mudah dipahami. Keuntungan dari dashboard antara lain adalah visualisasi data yang efektif, mempermudah analisis data, pemantauan data real time, membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik, dan masih banyak lagi keuntungannya. Hari ini kita akan menggunakan Microsoft Excel sebagai platform dashboard. Membuat dashboard dengan Microsoft Excel itu sangatlah mudah. Fitur-fitur basic dari Microsoft Excel sendiri sudah sangat lengkap untuk mengolah data, sehingga kita tidak perlu lagi mengambil data dari platform lain. Selain itu, Microsoft Excel juga memiliki banyak fitur lainnya seperti charts, icon, dan shapes yang memungkinkan kita untuk membuat dashboard yang menarik dengan mudah. Pada video kali ini, kita akan membuat dashboard seperti ini. Dashboard tersebut merupakan dashboard jenis operational dashboard. Operational dashboard secara umum dirancang untuk memonitor metrik dan KPI atau Key Performance Indicator yang terkait dengan operasional sehari-hari suatu bisnis. Dashboard ini memberikan informasi real-time tentang aktivitas, performa, dan status saat ini. Dashboard yang akan kita buat ini secara spesifik bertujuan untuk melihat progres hasil pendaftaran suatu acara lomba. Kita dapat melihat dari negara mana saja pendaftar lombanya melalui map chart dan bar graph. Lalu kita dapat melihat apakah jumlah pendaftar sudah mencapai target melalui donut chart. Kita juga dapat melihat penyebaran jumlah pendaftar dari berbagai cabang lomba melalui radar graph. Ada juga line graph yang menampilkan jumlah peserta yang mendaftar setiap bulan. Dan terakhir, ada bar graph yang menampilkan pemasukan dana dari pendaftar. Untuk kedua bar graph berikut, kita juga memilih negara apa atau cabang lomba apa yang kita mau tampilkan pada graph menggunakan slicer yang disediakan. Nah, karena Microsoft Excel dapat digunakan untuk menyimpan data, kali ini kita langsung menggunakan sumber data yang sudah ada di Microsoft Excel. Langsung saja kita mulai membuat dashboardnya. Berikut adalah dashboard yang kita akan buat. Kita akan buat seperti ini. Nah, mari kita mulai dari awal. Jadi, ini adalah data yang kita gunakan. Datanya ada banyak sekali, ada hampir 100 sebenarnya, pas 100 inputs. Nah, data ini diperoleh dari form registrasi. Lalu di sini kita juga ada data info. Ini adalah data-data basic yang kita akan gunakan untuk data form tersebut. Seperti ini, registrasi fee-nya berarti menggunakan XLOOKUP. Karena dia kategori basket, berarti dia registrasi fee-nya itu 400.000 dapat dari sini. Walkout fee juga sama, opening fee sama, dan target itu ada di sini. Ini yang kita akan gunakan di input. Ya, jadi di sini formnya ada month, school name, countries, competition, registration fee, walkout fee, opening fee, and total. Alright, jadi ini untuk inputnya. Inputnya itu di sini sudah di recap ya. Data-data dari formnya di sini ada per cabang lomba, lalu di sini ada actual target, dia pakai count if, jadi dia menghitung berapa jumlah banyaknya orang atau tim yang mendaftar di kategori basket. Lalu ini targetnya kita dapat dari XLOOKUP, data yang tadi, data info. Di sini itu hanya pembagian saja, pembagian dan lalu diformat sebagai persentase. Jadi berapa persen dia itu komplit, lalu dan ini adalah sisa. Ini tinggal 100% dikurangin yang sudah komplit. Sama dengan soccer, volleyball, fotografi, dance, dan juga cooking. Next, itu ada month. Ini adalah jumlah kapan, kayak berapa banyak orang atau tim yang mendaftar per bulannya. Di sini juga pakai count if. Count if dari tabel month yang di sini. Dia menghitung ada berapa jumlah input string yang di sini adalah berarti berapa data yang jawabannya adalah May sama dengan June, July, and August.
Dan ini adalah negara, jadi berapa banyak tim atau peserta yang mendaftar dari setiap negara. Di sini juga sama menggunakan count if dari tabel 6. Lalu di sini ada sports. Ini adalah total dari berapa jumlah entry, kayak berapa orang yang mendaftar, diambil dari tambah jumlah dari semua actual yang mendaftar pada setiap kategori cabang lomba. Lalu ini adalah persentase dari berapa banyak gitu cabang lomba ini, dari total orang yang mendaftar itu berapa persentasenya. Dan ini adalah pemasukannya. Pemasukannya sih menggunakan sum if ya, jadi dia menghitung berapa banyak yang kalau misalnya dia basket, dia akan menghitung berapa total registration fee untuk yang basket menggunakan sum if. Ini juga sama, walk in dan juga open. Ini sudah diformat sebagai tabel. Alright, sekarang kita mulai saja membuat dashboard. Oh, sebelum ini konteksnya. Ini jadi untuk menghubungi kontak person setiap cabang lomba. Nah, sekarang kita ke dashboardnya. Ini adalah dashboard yang kosong. Jadi pertama ini aku ubah dulu, udah ubah column width-nya jadi 10,13. Tadinya itu column width-nya itu 8,38. Nah, sekarang kita akan color in everything jadi white. Select aja di sini, terus bikin white. Lalu kita akan bikin ini jadi warna purple. Nah, seperti berikut. Kita akan input logonya seperti ini ya. Jadi caranya itu kita tinggal insert illustration pictures. Sudah ada di sini picture-nya, dia bentuknya PNG. Kita bisa masukin. Ya kan? Oke. Nah, untuk icon-iconnya yang ini kita tuh bisa menggunakan insert icons, data ya, kita insert lalu kita ganti warnanya. Kita ke graphic format, change the graphic fill jadi putih, lalu kita bisa taruh di sini. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk keempat simbol yang tadi. Oke, berikutnya itu kita akan masukin link supaya kalau dia diklik itu dia akan ke setiap dari tabs ini ya. Pertama ini kita insert icon ini, berarti klik kanan, link. Di sini berarti place in this document, ini kan dashboard, berarti kita ke dashboard. Nah, kalau yang ini tadi aku juga udah lakuin ya, berarti ini kita ke inputs. Ini contohnya, nah dia bakal berubah sesuai dengan kemana dia klik gitu. Lalu untuk yang help, berarti ini juga untuk email ya, untuk si contacts. Kalau untuk yang help ini kita bisa langsung insert link ke email address. Contohnya kita ke sini saja. Nah, di sini subjeknya help, mail to sini. Jadi kalau misalnya kita klik link ini, kita bisa kebuka emailnya, lalu kita bisa langsung kirim ke email yang dituju. Lalu berikutnya kita akan bikin layoutnya. Jadi layoutnya itu kita tinggal insert shapes, kita pakai yang rounded edge, rectangle. Sini kita bikin satu, shape fill-nya aku bikin putih, shape outline-nya nggak pakai outline, lalu shape effects-nya pakai yang shadow, yang outer gitu. Jadinya seperti ini. Lalu kita tinggal lakukan hal yang sama untuk yang lain, dan aku akan speed up bagian ini aja untuk saat aku membuat format layoutnya ya. Aku mau ganti warna backgroundnya ya, biar ininya lebih menonjol. Kita ganti jadi abu-abu gitu, abu-abu muda. Sini balik warnanya. Nah, sekarang lebih jelas terlihat. Oke, berikutnya untuk judul aku mau bikin sedikit beda ya. Aku pakai, misalnya kita pakai warna ini. Ini ada, kalau kita klik kanan di sini ada format shape, bisa gradient fill. Gradientnya aku mau yang tipe linear, directionnya dari atas ke bawah.
warnanya pilih warna ini misalnya. Lalu untuk teksnya langsung saja diketik, kita bisa ketik di sini Friendship Games Registration. Aku pakai fontnya itu Agency FB, ini 44. Lalu untuk yang lainnya kita pakai Cascadia Code untuk fontnya. Dan ini adalah layout sementara. Oke, untuk pertama kita akan membuat donut chart. Kita pakai yang ini misalnya basketball, kita akan insert donut chart. Nah, di sini kita langsung saja input. Untuk memperindah si donut chartnya ini, kita hapus saja chart title-nya, legendnya juga kita hapus. Klik kanan format chart area, kita bisa bikin no fill, no borderline. Lalu kita juga bisa bikin, sebentar ya, kita klik ininya, lalu kita bisa increase, decrease, kita decrease biar dia lebih tebal, jadi 65 misalnya. Nah, seperti berikut. Terus kita kecilin aja, kita taruh di kanan. Oke, ini kan warnanya masih tidak sesuai dengan kita punya tema kan, jadi kita bisa aja ganti di sini. Oh, gantinya kita klik di sini. Ganti fill colornya sesuai selera. Oke, kan masih kosong ya ini. Kita mau tampilin dong berapa persen ini. Jadi kita tinggal insert text box, terus kita klik di sini, langsung tunjukin ke sel yang kita ingin tampilkan. Terdapat angka 83 dan ini juga bisa diformat sesuai dengan ininya. Aku bakal ganti ini jadi Agency FB, size-nya, warnanya, warna fontnya aku sesuaikan. Ukurannya digedein, kita taruh aja di tengah. Oke, dan kita juga mau tampilin berapa banyak tim yang ada di sini. Jadi kita langsung copy aja si text box-nya dan kita ganti jadi actual. Nah, berarti di sini ada 25 tim yang mendaftar. Kita ganti di sini jadi agency. Ukurannya kita gedein ya. Kita juga bisa copy ini lagi, terus kita tambahin keterangan team, gitu misalnya. Kecilin ukurannya. Di sini berarti bukan input ya. Di sini kosong. Oke, di sini tulis team. Nah, jadi kita tahu tuh berapa tim yang ada, dan ini itu karena kita langsung select dari selnya, ini langsung auto update. Jadi kalau misalnya kita ganti ini ke 50 ya. Nah, wah, dia kelebihan, jangan 50 deh. Kita ganti ke 15. Jadi setengah-setengah kan 50-50, ini langsung ganti. Tuh, keren kan? Oke, next kita akan lakukan hal yang sama untuk soccer, volleyball, photography, dance, and juga cooking. Nah, kalau untuk yang dance ini dia kan melebihi ke 130 juga 117 yang cooking, melebihi target. Di sini aku tuh ganti aja warnanya. Sorry. Yang tadinya oranye, ini kita ganti jadi merah. Ini untuk menandakan bahwa sejumlah besar ini, persentase ini, 17% itu yang melebihi. Jadi itu bukan yang kurang, yang belum lengkap, tapi ini malah melebihi. Makanya kita bikin jadi warna merah.
Oi, salah, sorry. Nah, ini harus yang benar. Berikutnya kita coba bikin radar chart di sini. Kita akan tinggal di sini insert radar. Oke, ini dia radar chart. Oke, sekarang kita akan bikin chart untuk semuanya aja dulu ya. Lalu kita akan rapihkannya nanti. Kita bikin di sini line graph untuk melihat gitu berapa banyak orang sih yang mendaftar setiap bulannya. Kita taruh di sini di registration per month. Nah, untuk negara itu kita bisa insert peta. Jadi kita bisa lihat, wah langsung dapat peta berikut. Sorry, salah. Berikutnya, untuk ini kan kita mau bikin slicer ya. Jadi, aku tuh bakal buat tabel lagi di bawah supaya dia tuh tidak mengganggu yang lain. Soalnya kalau misalnya di insert slicer, si rows-nya itu bakal menghilang. Nanti aku kasih tunjuk gimana dia menghilangnya. Nah, di sini jangan lupa format as table dulu. Nah, ke format as table, lalu kita bisa langsung insert slicer. Kita mau lihat kategorinya. Wah, slicernya kita pakai yang ini aja ya. Menggunakan tabel yang sama yang tadi kita insert slicer, kita bakal insert to the column. Sekarang kita akan membuat bar graph juga, tapi untuk ini kita gunakan slicer juga. Nah, supaya dia nggak mengganggu, ini contoh pakai slicer ya. Kalau aku pencet basketball, dia kan bakal berubah nih sesuai apa yang kita pencet. Nah, di sini dia juga berubah, maka dari itu dia nggak bisa di-insert di sini. Kalau misalnya kita pakai slicer yang di sini, dia akan mengubah data-data yang di kiri juga. Jadi kita harus pisahin. Gitu. Oke, untuk berikutnya adalah per negara. Aku mau bagi dua ya. Ini kita inputnya tuh di bawah juga ya, jangan di bagian atas. Di sini kita bisa do the same thing, insert slicer, countries. Nah, dashboard kita sudah jadi nih, tapi perlu diperindah lagi. Jadi, cara perindahnya kita tinggal sesuai aja, sesuai estetika kita. Nah, kalau aku misalnya aku nggak mau yang namanya ada fill border, jadi semua dari ini aku bakal delete juga, title-nya, legend-nya aku delete. Di sini kita bisa ke chart design, kita pilih chart design yang kita mau. Bisa aku mau yang ini, karena dia lebih keren gitu. Angkanya aku delete aja. Nah, kalau yang ini, misalnya aku maunya tuh desainnya yang seperti ini. Nah, kita tinggal pilih aja. Lalu, berikutnya untuk peta kita akan memperindah. Jadi, di sini kita klik kanan di legend-nya, kita format legend, kita pindahin dia ke bottom di bagian bawah. Nah, seperti ini. Dan warnanya juga bisa diganti, kita pilih yang lebih sesuai dengan tema kita. Mungkin warna ini kali ya, lebih sesuai. Nah, untuk yang lain juga tinggal di format ya, warnanya sesuai yang kita mau. Misalnya di sini radar graph, kita bisa format dari series, kita ganti warnanya sesuai yang kita inginkan. Nah, ini juga sama, kita bisa lakukan hal yang sama. Lalu untuk yang namanya pivot, untuk yang namanya slicer ini kita akan ubah bentuknya. Jadi kalau kayak gini kan agak sulit ya, harus di scroll.
Nah, di sini tuh kita bisa, pertama kita buat multi select dulu. Klik yang ini, biar dia bisa di multi select, nggak cuma satu doang ya yang di select. Lalu kita bisa klik kanan, slicer settings, display headers nggak usah. Oke, nah jadi dia lebih rapi seperti ini. Terus kita bisa ke slicer, di bagian sini kita bisa bikin kolomnya jadi 2. Wah, nah itu kan lebih indah. Terus kita bisa bikin lebih kecil sesuai dengan keinginan kita, diperkecil biar dia muat side by side gitu. Oke, dan itulah untuk membuat dashboardnya. Sekarang langkah terakhir adalah untuk mempercantik semuanya. Jadi aku akan menggunakan warna yang sudah ditetapkan di sini ya sebagai color palette untuk data-data berikut ini yang berbeda. Langsung saja kita ubah. Aku akan skip step ini. Nah, itu dia untuk pembuatan dashboardnya. Nah, itu dia caranya untuk membuat dashboard di Microsoft Excel. Mudah bukan? Selain dari dashboard, banyak sekali hal-hal yang kita dapat buat menggunakan platform ini. Skill dalam menggunakan Microsoft Excel juga sangatlah diperlukan di dunia bisnis sekarang. Jadi teman-teman jangan jenuh ya untuk mengupgrade skill kalian dan mempelajari fitur-fitur baru dari Microsoft Excel ini. Sekian video pada kali ini, semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian menyukai video ini, tolong like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di lain waktu.